Oke, kita masuk materi perbandingan. Perbandingan ini akan ada saya bagi dalam beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perbandingan dua besaran. Yang kedua, perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi yang pertama itu satuan yang sama, yang kedua jika satuannya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan senilai. Selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir adalah perbandingan skala. Di akhir video nanti ada part khusus yang saya akan membahas tentang khusus soal-soal perbandingan yang biasa keluar di ujian nasional. Oke, lanjut. Perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Di sini saya garis bawahi sejenis. Jadi dua besaran yang dibandingkan itu harus satuannya sama. Jadi tidak boleh misalnya kilometer dibandingkan dengan meter atau enggak kilogram dibandingkan dengan gram. Jadi satuannya harus sama. Kilogram dengan kilogram, umur dengan umur, kemudian kilometer dengan kilometer, dan seterusnya. Nah, perbandingan itu biasa kita tuliskan dengan A banding B. Jadi satuan A kita bandingkan dengan satuan B. Contohnya, Almira dan Kirana adalah kakak beradik. Umur Almira 15 tahun, sedangkan umur Kirana adalah 5 tahun. Tentukan perbandingan umur Almira dan Kirana. Kita langsung jawab. Nah, yang akan kita bandingkan adalah Almira dan Kirana. Pertama, kita lihat dulu satuannya. Umur Almira adalah 15 tahun. Di sini menggunakan tahun. Umur Kirana adalah 5 tahun. Sama ya, tahun dengan tahun. Artinya, ini bisa kita langsung bandingkan. Almira kita bandingkan dengan Kirana. Nah, di sini Almira adalah 15 tahun, kita tulis 15. Kemudian Kirana adalah 5 tahun, kita tulis di sini 5. Lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan dulu, guys. Nah, 15 ini saya bagi dengan 5. Hasilnya 3. Kemudian yang 5 kita bagi juga dengan 5. Hasilnya 1. Jadi, perbandingan umur Kirana dan Almira adalah, atau Almira dengan Kirana adalah 3 banding 1. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ada contoh soal lagi. Siswa kelas 6 SD Sukamaju terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah, di sini adalah soal pilihan ganda. Nah, kita misalkan, kalau tadi kita langsung bandingkan, ini coba kita misalkan. Laki-laki kita misalkan dengan L, kemudian perempuan kita misalkan dengan P. Jadi, di sini kita bandingkan. Nah, laki-laki dibanding dengan perempuan. Kita tuliskan L banding P. 15 banding 20. Karena di sini laki-lakinya adalah 15 siswa. Kemudian perempuannya adalah 20 siswa. Lanjut. Nah, kita sederhanakan seperti tadi. 15 dengan 20 kita bagi berapa ya? Untuk disederhanakan. Di sini 15-nya saya bagi dengan 5. Hasilnya adalah 3. Kemudian 20 saya bagi juga dengan 5. Jadi kalau 15 dibagi 5, 20 juga harus dibagi dengan 5. 15 bagi 5 hasilnya 3. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 4. Nah, seperti itu. Lanjut, yang soal kedua. Pak Fahri mempunyai tepung sebanyak 10 kg, sedangkan Pak Sanusi mempunyai tepung sebanyak 6.000 gram. Berapakah perbandingan tepung milik Pak Fahri dan Pak Sanusi? Kita perhatikan di sini. Kita langsung jawab. Nah, Pak Fahri 10 kg, Pak Sanusi 6.000 kg. Kita perhatikan, yang 1 kg, yang 1 gram. Artinya satuannya berbeda. Kalau satuannya berbeda seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah menyamakan dulu satuannya. Di sini Pak Fahri 10 kg, Pak Sanusi 6.000 gram.
saya ubah ke dalam kilogram. 6.000 gram akan sama dengan 6 kilogram. Jadi di sini satuannya sama, kilogram dengan kilogram. Kalau satuan ini sudah sama, baru kita bisa membandingkan. Pak Fahri saya misalkan dengan F, kemudian Pak Sanusi saya misalkan dengan S. Nah, F dibandingkan dengan S. Berapa perbandingannya? Kita lihat, Pak Fahri adalah 10 kg, Pak Sanusi 6 kg. Langsung kita tulis 10 banding 6. Seperti tadi, 10 banding 6 masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi berapa? Kita coba bagi 2. 10 bagi 2, 5. 6 bagi 2, 3. Jadi 5 banding 3. Jadi perbandingan banyaknya tepung Pak Fahri dan Pak Sanusi adalah 5 banding 3. Lanjut. Nah, ini adalah soal ayo kita berlatih 5.1 yang didapat dari buku yang biasa kita pakai di sekolah ya. Kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkan terhadap pohon lain atau benda lain. Di sini ada pohon damar, ulin, kemudian kayu hitam, gaharu, ramin. Nah, kita jawab pertanyaan yang ada di sini. Gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, kita mulai jawab yang A. Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton benar? Jelaskan. Nah, untuk mengetahui pernyataan Anton ini benar atau salah, kita langsung buktikan. Nah, diameter ramin kita bandingkan dengan diameter ulin, karena di sini adalah ramin dengan ulin. Diameter ramin berapa di sini? Kita lihat. Diameter ramin, mana ramin? Ini ramin. Diameternya berapa? Oh, ini 20. Kemudian diameter ulin berapa di sini? Kita lihat ulin. Diameternya berapa? 120. Jadi 20 kita bandingkan dengan 120. Lagi kita sederhanakan. Masing-masing 20 ini saya bagi dengan 20 hasilnya 1. 120 bagi 20 hasilnya 6. Jadi perbandingannya adalah 1:6. Di sini pernyataannya juga 1:6. Maka pernyataan Anton adalah benar. Kita lanjut. Yang B. Ria mengatakan bahwa selisih damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. Kita lihat damar. Berapa sih damar itu? Nah, selisih tinggi damar dengan gaharu. Ini damar. Kita lihat damar di sini berapa? Damar 65 ya. Kemudian gaharu berapa? 40. Dikurang saja. 65 kurangi 40. 25. Artinya pernyataan Ria bahwa selisih tinggi damar dengan gaharu adalah 25. Apakah benar? Ya, benar. 25. Lanjut yang C. Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Di sini. Apakah benar? Kita jelaskan. Ayo kita buktikan. Yang pertama adalah keliling ulin. Kita cari keliling ulin. Keliling ulin. Ulin itu kan ini pohon ya. Jadi kelilingnya adalah keliling lingkaran. Rumusnya adalah Pi kali D. Keliling lingkaran. Pi kali diameter. Ulin. Kita lihat ulin. Di sini diameternya adalah 120. Pi itu 3,14. Kita kalikan dengan di sini 120. Hasilnya adalah 376,8. Selanjutnya di sini kita cari keliling damar. Berapa keliling damar? Pi kali D. Damar mana damar? Oh, ini damar. Diameternya 150. Pi-nya 3,14 kalikan 150. Hasilnya 471. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ulin ini 3/4 dari damar. Kita coba. Ulin 3/4 kali damar. Nah, di sini. 376,8 sama dengan 3/4 kali 471. Kita lihat. 3/4 kali 471 hasilnya 353,25. Apakah sama? Oh, tidak sama. Artinya jawabannya adalah salah.
Jadi keliling ulin bukan 3/4 kali keliling damar. Oke, segitu saja video kita kali ini. Video selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, see you! Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share ya.